Pengertian gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Selanjutnya, kebutuhan gizi seimbang. Kecukupan gizi merupakan kesesuaian baik dalam hal kualitas maupun kuantitas zat-zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi diperlukan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk proses metabolisme tubuh. Cara sederhana untuk mengetahui kecukupan energi dapat dilihat dari berat badan seseorang. Pada remaja perempuan 10-12 tahun, kebutuhan energinya 50-60 kal per kilogram berat badan per hari. Dan usia 13-18 tahun sebesar 40-50 kal per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, kebutuhan protein. Kebutuhan protein meningkat karena proses tubuh kembang berlangsung cepat. Apabila asupan energi terbatas atau kurang, protein akan dipergunakan sebagai energi. Kebutuhan protein usia 10-12 tahun adalah 50 gram per hari. 13 tahun sampai 15 tahun sebesar 57 gram per hari. Dan usia 16-18 tahun adalah 55 gram per hari. Sumber protein terdapat dalam telur, daging, jeroan, ikan, keju, kerang, dan udang. Sedangkan protein nabati pada kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Selanjutnya, lemak. Lemak dapat diperoleh dari daging berlemak, jeroan, alpukat, dan sebagainya. Kelebihan lemak akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak tubuh yang sewaktu-waktu diperlukan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan konsumsi lemak dibatasi tidak melebihi 25% dari total energi per hari, atau paling banyak 3 sendok makan minyak goreng untuk memasak makanan sehari. Asupan lemak yang terlalu rendah juga mengakibatkan energi yang dikonsumsi tidak mencukupi, karena 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Pembatasan lemak hewani dapat mengakibatkan asupan Fe dan Zn juga rendah. Selanjutnya, kebutuhan vitamin dan mineral. Golongan vitamin B yaitu vitamin B1 atau tiamin, vitamin B12 atau riboflavin, maupun niacin diperlukan dalam metabolisme energi. Zat gizi yang berperan dalam metabolisme asam nukleat yaitu asam folat dan vitamin B12. Vitamin D diperlukan dalam pertumbuhan kerangka tubuh atau tulang. Selain itu, agar sel dan jaringan baru terpelihara dengan baik, maka kebutuhan vitamin A, C, dan E juga diperlukan. Kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari dapat menimbulkan kekurangan darah yang dikenal dengan anemia gizi besi atau AGB. Makanan sumber besi adalah sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, hati, telur, dan daging. Zat besi lebih baik dikonsumsi bersama dengan vitamin C karena akan lebih mudah terabsorpsi. Faktor yang mempengaruhi gizi remaja. Kemampuan keluarga untuk membeli makanan dan pengetahuan tentang zat gizi. Masalah gizi pada remaja. Yang pertama, obesitas. Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Aktif berolahraga dan melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Diet tinggi serat sangat sesuai untuk para remaja yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya, makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi. Dengan demikian, dapat membantu menurunkan berat badan.
Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil makanan atau kue-kue. Yang kedua, kurang energi kronis. Pada remaja, badan kurus atau disebut kurang energi kronis tidak selalu berupa akibat terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makanan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk, seperti ibunya atau dipandang lawan jenis kurang seksi. Yang ketiga, anemia. Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah, dikonversi menjadi hemoglobin, beredar ke seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen. Remaja perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi seperti pada daging, hati, ikan, ayam, dan selain itu bahan makanan yang tinggi vitamin C membantu penyerapan zat besi. Pendidikan gizi pada remaja. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan yang bergizi. Yang kedua, makanlah makanan untuk mencukupi kecukupan energi. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Yang keempat, berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan sampai tambahkan ASI sesudahnya. Makanan pendamping ASI sesudahnya. Yang kelima, biasakan makan pagi atau sarapan. Yang keenam, minumlah air bersih yang aman dan dengan jumlah yang cukup. Yang tujuh, lakukan aktivitas fisik secara teratur.